Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang hakikat model pembelajaran. Apa itu model pembelajaran? Model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur yang terorganisir secara sistematik dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. Model pembelajaran berfungsi sebagai pedoman bagi guru atau dosen dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar mengajar. Unsur dasar model pembelajaran menurut Joyce dan Weil 2004 yang pertama adalah adanya sintak, yaitu langkah-langkah operasional pembelajaran. Yang kedua, adanya sosial system adalah suasana dan norma yang berlaku dalam pembelajaran. Yang ketiga adalah principle of reaction atau menggambarkan bagaimana seharusnya guru memandang, memperlakukan, dan merespons siswa. Yang keempat adalah support system, yaitu segala sarana, bahan, alat, atau lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran. Dan yang terakhir adalah interactional and neuron effect, yang merupakan hasil belajar yang diperoleh langsung berdasarkan tujuan yang ditetapkan dan hasil belajar di luar yang ditetapkan. Sintak pembelajaran meliputi Sintak pembelajaran secara umum meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kegiatan pendahuluan itu sendiri mencakup persiapan peserta didik secara psikis dan fisik, kemudian mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari, menjelaskan kompetensi pembelajaran atau tujuan pembelajaran, kemudian bisa juga ditambah dengan memotivasi siswa untuk belajar. Kegiatan inti meliputi kegiatan eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Eksplorasi melibatkan peserta didik mencari informasi, menggunakan berbagai pendekatan pembelajaran, terjadinya interaksi antar peserta didik, guru, atau lingkungan. Elaborasi meliputi membiasakan peserta didik dalam membaca dan menulis, memfasilitasi memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis, memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan masalah, dan bertindak tanpa rasa takut. Memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan kolaboratif, memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk meningkatkan prestasi belajar, memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi, baik lisan maupun tulisan, secara individu atau kelompok, dan memfasilitasi peserta didik melakukan pameran, turnamen, festival, serta produk yang dihasilkan. Sedangkan untuk konfirmasi meliputi pemberian umpan balik yang positif, memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi, memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi, memfasilitasi memperoleh pengalaman yang bermakna, membantu menyelesaikan masalah, berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator, memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan pengecekan hasil eksplorasi, memberi informasi untuk bereksplorasi lebih lanjut, dan memberi motivasi kepada peserta didik untuk bereksplorasi lebih lanjut. Sedangkan untuk kegiatan penutup meliputi bersama-sama membuat rangkuman atau kesimpulan pembelajaran, melakukan penilaian atau refleksi, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil belajar, merencanakan kegiatan tindak lanjut, dan menyampaikan pembelajaran yang akan dipelajari berikutnya. Ini penggambaran dari interaksi kegiatan belajar mengajar, yaitu adanya saling interaksi, semua saling berbicara, asik dengan apa yang dikerjakan, saling bertanya atau menjawab, berbagi materi, dan saling membantu satu sama lain. Model pembelajaran yang baik itu yang bagaimana? Model pembelajaran yang baik itu pertama, model pembelajaran di mana di dalamnya ada keterlibatan intelektual, emosional peserta didik melalui kegiatan mengalami, menganalisis, berbuat, dan pembentukan sikap. Yang kedua, adanya keikutsertaan peserta didik secara aktif dan kreatif selama pelaksanaan model pembelajaran. Yang ketiga, dosen atau guru bertindak sebagai fasilitator, koordinator, mediator, dan motivator dalam kegiatan belajar. Yang keempat, penggunaan berbagai metode, alat, dan media pembelajaran.
Model pembelajaran sebagaimana dimaksud pada Permendikbud nomor 103 tahun 2014 dan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 adalah model pembelajaran yang menonjolkan aktivitas dan kreativitas, menginspirasi, menyenangkan dan berprakarsa, berpusat pada siswa, otentik, kontekstual, dan bermakna bagi kehidupan siswa sehari-hari. Nah, model-model pembelajaran yang dianjurkan dalam kurikulum 2013 sesuai dengan Permendikbud tersebut, yang pertama adalah model penyingkapan atau discovery learning, yang kedua adalah model inquiry atau inquiry learning, yang ketiga adalah model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, yang keempat adalah model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Nah, model-model pembelajaran ini akan kita pelajari dalam pertemuan berikutnya. Jika ada yang ditanyakan, monggo silahkan tuliskan di dalam kolom komentar. Untuk pembelajaran hari ini, saya rasa cukup sekian. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.